Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas tentang inverse transformasi Laplace. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Inverse transformasi Laplace ini adalah kebalikan dari transformasi Laplace. Jadi misalkan 1/s itu adalah transformasi Laplace dari Ft sama dengan 1, maka Laplace inverse dari 1/s ini adalah 1, ya. Jadi dapat dikatakan Ft ini adalah Laplace inverse dari Fs. Ini berikut adalah transformasi Laplace dari beberapa fungsi. Misalkan diketahui Ft-nya ini yang sebelah kiri, maka yang sebelah kanan ini adalah Laplace-nya. Atau misalkan yang ditanya ini yang diketahui adalah ini ya, sebagai Laplace inverse apa fungsi Ft-nya. Nah, ini bisa kita cari berdasarkan bentuk tabel ini. Nah, ini contoh ya. Tentukan Ft dari Fs sama dengan 1/s tambah T. Jadi berbeda dari yang pertemuan sebelumnya itu kan kita mencari Fs. Berapa Fs dari Ft yang sudah diketahui. Tapi pada inverse transformasi Laplace yang kita cari adalah Ft-nya jika Fs-nya diketahui. Di Fs-nya 1/s tambah 4. Di Fs ini bisa kita tulis jadi 1/s kurang min 4. Kenapa harus kita tulis kayak gini? Karena merujuk dari bentuk umumnya, bentuk umum dari tabel ini. Kita tahu kalau 1/s kurang min 4 itu adalah Ft-nya E pangkat min 4. Jadi bentuk umum dari transformasi Laplace fungsi E pangkat AT adalah 1/s kurang A. Jika A-nya min 4, maka transformasi Laplace-nya akan menjadi 1/s kurang min 4. Jadi sebisa mungkin untuk yang eksponensial berpangkatkan T, kita ubah dia menjadi 1/s kurang suatu konstanta sembarang ya. Jadi gitu. Jadi Ft dari 1/s tambah 4 adalah E pangkat min 4T. Sehingga Laplace inverse-nya adalah E pangkat min 4T. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Tentukan Laplace inverse dari 11s tambah 7/s kuadrat kurang 1. Nah, ini nggak ada di tabel bentuknya. Jadi sebisa mungkin kita arahkan soal ini bentuknya ke bentuk tabel ini. Nah, jadi kita gunakan pecahan parsial di sini. 11s tambah 7/s kuadrat kurang 1. Nah, ini bisa kita uraikan penyebutnya 11s tambah 7/s kurang 1 kali s tambah 1. Ini kita pakai pecahan parsial sama dengan a/s kurang 1 tambah b/s tambah 1. Nah, ini selanjutnya diapakan? Kita kali silang. A dikalikan S tambah 1 tambah B dikalikan S kurang 1 sama dengan 11S tambah 7. Nah, di sini kita substitusikan S-nya sama dengan 1. Jadi ketika S-nya sama dengan 1, ini B-nya jadinya 0 ya kan. Jadi kita punya 11 kali 1, 11 tambah 7, 18 sama dengan A dikali 1 tambah 1, 2A tambah 0. Jadi 18 sama dengan 2A. Sehingga diperoleh A-nya sama dengan 9. Ketika S-nya sama dengan 1, akibatnya A-nya yang 0. Jadi min 11 tambah 7, min 4 sama dengan min 2B. Sehingga diperoleh B-nya sama dengan 2. Sehingga 11s tambah 7/s kuadrat kurang 1 ini sama dengan kita substitusi A-nya ke sini menjadi 9/s kurang 1 tambah B-nya adalah 2/s tambah 1. Sehingga Laplace inverse dari 11s tambah 7/s kuadrat kurang 1 sama dengan
Laplace inverse dari 9 per S kurang 1 ditambah 2 per S tambah 1. Karena Laplace itu bersifat linear, sehingga bisa kita keluarkan tanda tambahnya. Sehingga Laplace inverse 9 per S kurang 1 ditambah Laplace inverse 2 per S tambah 1. Nah, ini kita punya bentuk jika 1 per S kurang 1 dia kan E pangkat T, karena di sini koefisiennya 1 ya, konstantanya 1. Jadi kalau 9 per S kurang 1 makanya 9 E pangkat T. Nah, ini 2 per S tambah 1. Ini bisa kita uraikan 2 per S dikurang min 1. Jadi konstantanya min 1, makanya E pangkat min T dikalikan dengan 2. Sehingga Laplace inverse-nya adalah 9E pangkat T ditambah 2E pangkat min T. Itulah tentang inverse dari transformasi Laplace. Tinggal kita mencari Ft dari Fs-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk dengan transformasi Laplace dari turunan fungsi orde n. Misalkan fungsi Ft dan turunannya kontinu dan terbatas eksponensial, maka Ft dan F aksen T mempunyai transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari turunan pertama fungsi Ft, jadi transformasi Laplace dari F aksen T adalah SL S dikalikan dengan Laplace Ft dikurang F0, atau bisa kita tulis Laplace Ft itu kan biasanya kita makanya Fs ya. Laplace dari turunan pertama dari fungsi Ft sama dengan S dikali Fs dikurang F0. Biasanya F0 ini diketahui dari soalnya. Nah, ini bisa kita cari juga Laplace dari turunan kedua dari F adalah S kuadrat Laplace Ft dikurang SF0 dikurang F aksen 0. Jadi kalau turunan kedua S-nya juga pangkat 2. Kalau turunan pertama S-nya pangkat 1. Nah, jadi kalau turunan kedua dia sampai F aksen 0 nantinya. Tapi kalau turunan pertama dia hanya sampai F0. Nah, secara umum bisa kita tulis Laplace dari turunan Kn dari F itu sama dengan S yang berpangkatkan dengan N dari Laplace Ft dikurang N-nya berkurang 1 ya pangkatnya. S pangkat N kurang 1 langsung dikali dengan F0. Sampai pengurangan ini berakhir ketika F turunan ke N kurang 1 pada saat T-nya 0. Ya. Jadi kalau di sini pangkat turunan kedua, maka berakhir di turunan ke-1. Jika N-nya ini 3, jadi turunan ketiga, maka berakhirnya di turunan kedua. Jadi begitu seterusnya ya. Jadi secara umum bisa ditulis seperti ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang berorde n. Jadi bab sebelumnya kita hanya menyelesaikan persamaan diferensial orde 2. Jadi ini bisa kita selesaikan orde n, apakah dia orde 3, orde 4, atau orde tingkat tinggi lainnya. Ya, bisa pakai transformasi Laplace asalkan ada nilai awal yang diketahui. Nah, ini F0, F aksen 0 itu nilai awal. Ini akan kita pelajari selanjutnya. Ya, solusi masalah nilai awal. Nah, dalam bagian ini akan ditunjukkan penggunaan transformasi Laplace dalam menyelesaikan masalah nilai awal dari persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Nah, jadi kita coba masuk ke contoh soal. Contohnya, selesaikanlah masalah nilai awal berikut. Jika persamaan diferensialnya ini kita pakai yang orde 2 aja. Y double aksen dikurang Y aksen dikurang 2Y sama dengan 0. Dengan nilai awalnya Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Jadi dari dari soal, kalau ketemu yang seperti ini, penyelesaiannya dengan Laplace, kita Laplacekan kedua sisinya. Laplace dari Y double aksen kurang Y aksen kurang 2Y sama dengan Laplace 0. Nah, ini kan sama dengan Laplace Y double aksen dikurang Laplace Y aksen dikurang Laplace dari 2Y sama dengan Laplace 0. Karena Laplace bersifat linear ya.
Nah, ini. Nah, terus kita pakai yang teorema sebelumnya. Laplace Y double aksen, ini bisa kita uraikan. Y double aksen berarti S-nya pangkat 2 ya. S kuadrat Laplace Y dikurang S-nya berkurang 1 pangkatnya, S dikali Y0 dikurang Y aksen 0. Dikurang Laplace dari Y aksen adalah S-nya berarti dari pangkat 1, Laplace S dikali Laplace Y dikurang Y0 dikurang 2 Laplace Y. Nah, ini bisa kita kelompokkan, kita kumpulkan yang Laplace Y dengan Laplace Y ya. Sehingga diperoleh S kuadrat, di sini ada kurang S, di sini kurang 2. S kuadrat kurang S kurang 2 dikali Laplace Y ditambah. Nah, ini Y0-nya saya keluarkan, ini kan plus ini, plus 1. 1 dikurang S dikali Y0 dikurang Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, ini yang kita peroleh tadi kan. Nah, terus selanjutnya saya masukkan, saya substitusi Y0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, saya ganti Laplace Y ini kan sama dengan YS ya. Penulisan transformasi di awal. Nah, ini S kuadrat dikurang S dikurang 2 dikali Fs tambah Y0-nya sama dengan 1 berarti 1 kurang S dikalikan 1 kurang 0 karena Y aksennya sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Terus selanjutnya maaf ini salah tulis YS harusnya. Sehingga YS-nya adalah ini saya pindah ruaskan ke sini. Ini kan plus, pindah luas menjadi min. Min kali 1 kurang S. Sehingga minnya saya substitusi ke dalam sehingga menjadi S kurang 1. Dibagi dengan S kuadrat kurang S kurang 2. Nah, jadi sampai di sini belum selesai. Kita mencari fungsi Y-nya. Caranya gimana? Kita inversekan. Jadi ini kita pakai pecahan parsial. YS sama dengan S kurang 1 per S kuadrat kurang S kurang 2. Kita jabarkan, kita faktorkan penyebutnya. Jadi S kurang 1 per S kurang 2 kali S tambah 1. Pakai pecahan parsial. Sama dengan A per S kurang 2 tambah B per S tambah 1. Dikali silang A kali S tambah 1 ditambah B kali S kurang 2 sama dengan S kurang 1. Kita substitusi ya. Substitusi A-nya S-nya sama dengan min 1 diperoleh B-nya 2/3. Kita substitusi S-nya sama dengan 2, kita peroleh A-nya 1/3. Coba aja. Nah, terus selanjutnya kita substitusi A dan B ini ke dalam YS ini sehingga diperoleh YS sama dengan 1/3 per S kurang 2 tambah 2/3 S tambah 1. Nah, terus kita inversekan. Berarti YT-nya sama dengan Laplace inverse dari 1/3 kali S bagi S kurang 2 ditambah 2/3 per S tambah 1. Hasilnya adalah oke, ini saya keluarkan yang konstanta sepertiganya. Sepertiga Laplace inverse dari 1 per S kurang 2 tambah 2/3 Laplace inverse 1 per S tambah 1. Nah, berarti kalau 1 per S kurang sesuatu, itu merujuk ke eksponensial ya, hasil Laplace inverse-nya. Sehingga kita peroleh 1/3 E pangkat 2T. Jadi bentuk umumnya 1 per S kurang A. Nah, itu baru dia menjadi E pangkat AT. 1/3 E pangkat 2T ditambah 2/3 E pangkat min T. Karena tambah ini saya tulis 1 per S kurang min 1. Jadi A-nya sama dengan min 1. Jadi solusi dari persamaan diferensial ini adalah 1/3 E pangkat 2T ditambah 2/3 E pangkat min T. Nah, nggak muncul C-nya karena kita udah ada nilai awal dalam soalnya. Nah, kita coba lagi ya. Contoh yang kedua, tentukan solusi dari Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 2Y sama dengan T
dengan nilai awalnya Y0-nya sama dengan min 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Ingat, langkah pertama yang dilakukan adalah laplaskan kedua ruasnya. Di ini Laplace Y double aksen tambah 3Y aksen tambah 2Y sama dengan Laplace T. Nah, selanjutnya apa? Kita uraikan Laplace Y double aksen ini apa? S kuadrat L Laplace Y dikurang SY 0 dikurang Y aksen 0 tambah Laplace dari 3Y aksen adalah 3 dikali S Laplace Y dikurang Y0 ditambah Laplace dari 2Y adalah 2 Laplace Y sama dengan 1 per S kuadrat. Ini adalah Laplace dari fungsi T. Silahkan lihat tabel. Terus ini saya kelompokkan Laplace Y dengan Laplace Y, Y0 dengan Y0, dan Y aksen 0. Sehingga diperoleh S kuadrat tambah 3S ditambah 2 dikali Laplace Y dikurang kurangnya minnya saya keluarkan min dari S di ini kan min 3Y0. Jadi ini plus 3 ya. Plus 3Y0 kurang Y aksen 0 sama dengan 1 per S kuadrat. Substitusi nilai awal tadi. Sehingga diperoleh S kuadrat tambah 3S tambah 2 dikali dengan YS sama dengan 1 per S kuadrat dikurang S tambah 3. Nah, sehingga Y0-nya ini min 1 ya. Jadi min 1 ini jadinya plus. Makanya ini tetap menjadi min. Sehingga YS-nya adalah S pangkat 3 min S pangkat 3 kurang 3S kuadrat tambah 1 per S kuadrat kali S tambah 1 kali S tambah 2. Nah, silahkan lakukan pecahan parsial sehingga nanti hasil dari pecahan parsial ini adalah YS sama dengan min 3 per 4S tambah 1 per 2S kuadrat tambah 3 per 4 dikali S tambah 2 dikurang 1 per S tambah 1. Nah, jadi ingat ini akan menjadi S tambah B per S kuadrat ditambah CS per S kuadrat ditambah D per S tambah 1 ditambah E per S tambah 2. Nanti hasilnya ini. Jadi ada 4 penjumlahan di sini ya. Terus kita Laplace inverse kan YS ini. Ini kan min 3 per 4 dikali 1 per S. Nah, 1 per S ini adalah 1 ya kan. Sehingga YT-nya adalah min 3 per 4 ditambah ini 1 per S kuadrat Laplace inverse dari T. Jadi setengah T ditambah 3 per 4 dikali 1 per S tambah 2. Ini adalah E pangkat min 2T dikurang 1 per S tambah 1. Ini adalah E pangkat min T. Sehingga solusi yang kita peroleh dari persamaan diferensial orde 2 ini adalah min 3 per 4 ditambah T per 2 tambah 3 per 4 E pangkat min 2T dikurang E pangkat min T. Nah, jadi ini tidak terlalu rinci saya jelaskan, silakan dicari apakah sesuai dengan yang saya cari ini. Nah, untuk lebih memahami dari contoh soal tadi, silakan selesaikan latihan ini. Ini soal nomor 1 sampai 3, ini persamaan diferensial biasa orde 2. Nah, dengan nilai awalnya seperti ini. Dan yang keempat, ini orde 4. Jadi silakan gunakan bentuk umum yang saya jelaskan tadi. Diganti N-nya dengan pangkat 4. Apa persamaan Laplace yang diperoleh. Nah, ini diketahui Y0, Y double aksen, dan Y triple aksen ya. Turunan ketiganya sama dengan 0. Silahkan dicari. Baiklah, sekian dulu penjelasan saya tentang inverse transformasi Laplace dan solusi dari masalah nilai awal. Silakan komen jika ada pertanyaan atau jika ada terjadi kesalahan dalam penjelasan saya. Jadi mohon maaf.
Apabila ada salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.